Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Imam Khatib Bilal beserta pengurus Masjid Al-Mutahidin, para jamaah sekalian, wabil khusus ini yang menjadi perantara syiar daripada rutinitas kita, yaitu Kang Dongan dan rekan-rekan, sehingga dakwah aktivitas kita di sini bisa tersebar luas. Mudah-mudahan beliau-beliau ini yang meliput kegiatan pengajian dimanapun berada, Allah berikan kesehatan panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, sebelum saya memulai, itu tadi saya ingin mengulang, tadi sudah disampaikan Mang Hitam. Saya secara pribadi juga mengucapkan permohonan maaf di pertemuan yang lalu, karena Mang Hitam biasa mengingatkan, ada kegiatan yang akhirnya saya juga lalai. Tahu-tahu habis maghrib ada reminder dari beliau, sudah ada, terkejar lagi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tanpa bermaksud untuk bagaimana. Saya tetap komitmen dimanapun ada pengajian dan saya dibutuhkan, itu saya nawaitukan, saya menyampaikan ilmu yang dulu pernah disampaikan oleh guru-guru saya. Ini bagian daripada misi nasrul ilmi, supaya guru saya yang sudah mengajar saya senantiasa mendapatkan limpahan pahala daripada keberkahan ilmunya, dan kita juga mendapatkan keberkahan ilmu tersebut, amin ya rabbal alamin. Sholawat berangkaikan salam Bapak Ibu semuanya, marilah kita sampaikan, haturkan, hadiahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, ini hari kelima, hari bulan kelahiran beliau, 5 Rabiul Awal. Nah, kita di sini ngajinya seperti biasa, ngaji hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ini kita dalam rangka ngaji langsung dari kata pesan wasiat beliau. Manusia paling mulia, manusia paling indah, manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kalam-kalamnya, pesan-pesan beliau, kita tersadarkan kembali kalau memang ada kelalaian, kita disibukkan dengan kebaikan kembali. Kalau sebelumnya memang kurang maksimal dalam peribadatannya. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke hadis yang ke-6. Al-hadisus sadis. Al-hadisu as-sadis. Hadis yang ke-6. Bunyinya, An Abi Abdillahin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala sami'tu Rasulullah yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan wa ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Itu saya bacakan sanad dan matannya. Hadis mempunyai 2 unsur. Pertama unsur sanad dan unsur matan. Kenapa tidak hanya matannya saja? Pertanyaannya, kok harus ada an Abi Hurairah, an Umar bin Khattab dan seterusnya? Karena agama Islam ini dijaga
berdasarkan sanad, tidak sebatas perkataan saja, tetapi validasi sanadnya harus jelas. Ad-dinu inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Makasih. Agama ini berbasis dengan sanad, maka kalau kamu ingin mempelajari agama, lihatlah dari mana sanad yang kamu ambil. Nah, ini diantaranya kita mempelajari hadis, sanadnya dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena beliau Muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi, bapaknya yang bernama Bashir itu juga Muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi. Sama seperti Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah nama daripada anaknya Sayyidina Umar adalah sahabat, Sayyidina Umar juga adalah sahabat. Maka ketika diucapkan nama sahabat, kita seperti halnya ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kita langsung sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya mengucapkan an Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir, kita mengucapkan radhiyallahu anhuma. Ini etika akhlak ketika kita mendengarkan nama sahabat. Qala, ini perkataan dari sahabat An-Nu'man ibni Bashir yang mempunyai kunyah Abi Abdillah. Abi Abdillah itu nama kunyah. Anak laki-laki pertama itu biasanya dijadikan nama kunyah. Nah, saya punya anak pertama namanya Najib, saya pakai Abu Najib, itu nama kunyah saya. Dan itu dalam tradisi keislaman ditaruh di paling depan. Ya, ditaruh di paling depan sebelum nama aslinya. Ya. Jadi tradisinya begitu. Kemudian siapakah Nu'man bin Bashir? Kita sebelum mengkaji muatan atau substansi daripada hadis, kita perlu juga ma'rifatus sahabah, mengenal orang-orang yang Allah pilih menjadi sahabatnya Rasulullah. Menjadi sahabatnya Rasulullah itu adalah orang-orang pilihan. Orang yang lahir di afdalul qurun itu adalah orang-orang pilihan. Ya. Jadi kita mengenal kepribadian-kepribadian beliau ini harus kita tidak boleh tinggalkan, ya. Sekilas tidak apa-apalah supaya kita mengenal bagaimana sahabat Rasulullah itu. Wulida an-Nu'man hadza ala ra'si 14 syahran minal hijrah. Jadi Nu'man bin Bashir dilahirkan 14 bulan minal hijrah, setelah Nabi hijrahnya Nabi itu tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 8 bulan Maulid. Terus kemudian 14 bulan setelah itu, setahun lebih 2 bulan, Nu'man bin Bashir lahir. Ini tulisannya begitu. Wa hamalathu ummuhu ilal Mustafa. Ketika ibunya melahirkan beliau, ibunya menggendong, wa hamalathu, menggendong, kemudian fatalabat tamratan famadaghaha thumma wada'aha fi fammihi. Rasulullah menerima bayi tersebut, bayi Nu'man bin Bashir, kemudian tradisinya atau sunnahnya Rasulullah mengunyah kurma. Dan setelah dikunyah kurma itu sudah mulai lembut, ada bagian yang lembut sedikit diambil, kemudian ditaruh di atas langit-langit mulutnya bayi itu. Namanya tradisi tahnik, ya. Nah, tidak tahu di wilayah sini apakah tradisi tahnik itu masih ada
atau tidak, yang jelas ini adalah sunnah. Kalau kita punya guru yang menurut kita pantas untuk dimintakan doa, anak dan cucu kita bawa sowan, minta ditahnik, insya Allah beliau langsung paham. Nah, barokahnya ditahnik, Nu'man bin Bashir itu memiliki sebuah kecakapan yang luar biasa. Ya. Memiliki kecakapan yang luar biasa, dikatakan wa kana min akhtabin nas. Beliau adalah orator ulung. Beliau adalah seorang penceramah hebat. Wa min khutabihi, dan di antara khutbah-khutbahnya Nu'man bin Bashir yang cukup fenomenal, yang cukup monumental, direkam oleh sejarah, beliau berkata begini, innalis syaitani masa'ida wa fukhukha. Sesungguhnya setan itu memiliki perangkap dan jerat untuk manusia. Wa inna masaidahu wa fukhukhahu al-badaru bi ni'amillah. Sesungguhnya di antara tipu daya setan, jerat dan jebakan setan itu ketika meletakkan rasa bangga yang berlebihan di hati manusia ketika mendapatkan nikmat. Ketika dapat rezeki nomplok, itu luar biasa bahagianya, luar biasa bangganya, tanpa mengingat-ingat yang lain-lain. Dalam artian mungkin keinginan sedekah, keinginan infak, wakaf dan lain sebagainya tidak dimunculkan sama sekali. Itu termasuk bagian daripada jebakan atau jeratnya setan. Wal fakhru bi'ata'illah, berbangga diri dengan pemberian Allah. Berbangga. Aku kemarin baru beli itu, baru beli beli itu, beli. Nah, itu bagian daripada tipu daya atau jeratan atau jebakan daripada setan. Wal kibru ala ibadillah, sombong di hadapan manusia, merasa punya kelebihan, akhirnya dia sombong. Apa sombong itu? Al-kibru itu menganggap diri tinggi, menganggap orang lain rendah. Itu adalah kibr. Hati-hati, kalau kita menganggap diri tinggi dan menganggap orang lain rendah, itu alamatnya kibr atau takabur. Kalau sudah takabur, alamat tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi daripada kesombongan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti dibakar dulu sampai kesombongan itu dihanguskan, dihabiskan oleh api neraka. Setelah sudah habis baru masuk ke dalam surga. Artinya surga tidaklah bisa dimasuki oleh orang yang mempunyai sifat sombong. Wa itba'ul hawa fi ghairi dzatillah, dan senantiasa mengikuti hawa nafsu. Nah. Kemudian di sini diterangkan bahwasanya wa mata wa umruhu thamani sinina wa sab'ata ashhur. Umurnya Nu'man bin Bashir ketika Rasulullah wafat itu berumur 8 tahun 7 bulan. Samanya 8 tahun, samani sinin, wa sab'ati ashhur, dan 7 bulan. Luar biasa. Sampai tahu umurnya waktu Rasulullah wafat, Nu'man bin Bashir umurnya adalah 8 tahun 7 bulan. Ini mengapa bisa begini? Karena orang Arab itu punya daya ingat yang kuat. Diingat-ingat. Beda sama kita orang Ajam. Ingat Pak, tanggal bulan tahun pernikahan. Ada yang ingat, ada yang lupa. Sekarang saya tanya, anak pertama ingat? Nah,
Ada yang ingat, ada yang lupa. Nah, kalau orang Arab itu pasti ingat. Saya punya cerita menarik. Mungkin nanti Pak Job bisa nanya sama anak beliau yang sekarang sedang di Mesir. Di sana itu ada laundry. Kami kalau malas nyuci itu biasanya bawa ke laundry. Kesibukan organisasi atau kuliah banyak, taruh di laundry. Kemudian di laundry itu kami itu biasa naruh, nih saya nitip sekian potong, saya tunjukkan. Ini ada najis, ini ada kotoran dan seterusnya. Setelah itu biasa kita kan ada nota, ya Pak Dongan ya. Dikasih nota kalau habis dari laundry kan dikasih nota. Terus kemudian bajunya ditandai pakai spidol, biasanya kan begitu. Apa kalau orang Mesir? Ketika orang Indonesia nyuci di situ, terus kemudian kenapa nggak ditandain? Saya minta notanya. Nggak usah pakai spidol, nggak usah pakai nota. Natadzakar, kami ingat. Dan betul, ketika 3 hari setelah itu kita ngambil, tidak ada satupun yang kelewat. Itulah kehebatan ingatan daripada orang Arab. Nah, ditambah lagi tradisi daripada keilmuan Islam, tradisi keilmuan daripada ilmu hadis ya, itu merekam semua data-data daripada perawi. Ini Nu'man bin Bashir lahirnya kapan? Ada. Rasulullah waktu wafat beliau umurnya berapa? Ada catatannya. Luar biasa ini. Nah, jadi ini catatan sejarah daripada Nu'man bin Bashir. Berarti beliau itu waktu wafat Rasulullah umurnya 8 tahun 7 bulan, termasuk min sigharis sahabah, termasuk sahabat yang kecil. Adakah sahabat yang besar? Ada. Semisal Abu Hurairah yang hafalannya ribuan. Hafalannya 5.000 lebih, ya. Sementara Nu'man bin Bashir itu hafalannya di sini waruwiya lahu mi'ah hadits wa 14 hadisan. Hanya 114 hadis. Termasuk yang kita kaji sekarang ini. Bapak Ibu jamaah semuanya, kita masuk saja. Tapi sebelum itu ada terakhir, beliau itu meninggal di Ghailah. Ada yang menyatakan Hailah. Kapan itu? Arba'a au khamsa au sitta wa sittin. Jadi umur beliau walahu arba'u wa sittuna sana, umur beliau adalah 64 tahun. Wa kana qatluhu misdaqan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummihi hina talabat minhu ay yad'u lahu bi kathrati malihi wa waladihi. Jadi beliau meninggal dalam kondisi syahid, terbunuh di medan perang. Nah, ini sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah kepada ibunya, sewaktu masih kecil. Amma taradina ayya'isha hamidan wa yuqtala syahidan wa yudkhilal jannah. Nah, itu. Jadi kata Nabi, dia akan hidup terpuji, menjadi orang yang terpuji dan meninggal dalam keadaan syahid dan akan masuk surga. Ini bagian daripada doanya Rasulullah. Jadi umur beliau 64 tahun. Qala nafa'anallahu ta'ala bihi. Berkatalah Nu'man bin Bashir, apa perkataannya? Sami'tu, saya mendengar. Berarti beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kalau ucapan Rasulullah itu termasuk sunnah qauliyah. Kalau apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu termasuk sunnah fi'liyah. Kalau yang tidak dilakukan, tidak diperbuat oleh Rasulullah, tidak diucapkan oleh Rasulullah, hanya didiamkan saja, itu namanya sunnah taqririyah. Ada siapa yang terkenal ya? Khalid bin Walid makan kadal Arab. Kadal Arab diburu, kemudian setelah itu dibantai, setelah dibantai diolah, dibakar atau dimasak sedemikian rupa. Rasulullah ditawari, wahai Rasulullah, makan kadal Arab ini, kami mau makan, silahkan kalau Anda mau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah diam.
tidak memakan dan juga tidak mengatakan haram. Itu bagian daripada sunnah taqririyah. Ya, halal, ya. Apa bukti kehalalannya? Karena Rasulullah tidak melarang. Ya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Ini bahasa Arab ini keren, Pak. Kalau saya bilang Mang Itam, Pak Ramlan itu keren, itu standar biasa. Tapi kalau sudah ada kata-kata sesungguhnya, berarti yunian lah, keren ya lah, gitu kan. Nah, begitupun halal. Sesuatu yang halal ini bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu bayyinun, jelas. Tidak ada lagi kesamaran. Ya, amalur rajuli biyadihi. Seorang laki-laki yang bekerja di pagi hari masuk kantor atau ke tempat pasar dan lain sebagainya, dia kemudian dapat uang dari pekerjaan itu halal. Ada transaksi muamalah di situ halal. Jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram juga bayyinun. Jelas. Apa batasan keharaman itu? Ketika tidak sesuai dengan syariat. Apa timbangannya syariat itu? La yadhlimu wa la yudhlam. Tidak mendolimi dan tidak dizalimi. Itu prinsipnya begitu. La yadhlimu wa la yudhlam. Ketika ada indikasi kok mendekati mendolimi atau dizalimi, berarti ada indikasi haram. Kemudian setelah itu wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram, di tengah-tengahnya ada sesuatu yang mustabihat. Apa mustabihat itu? Mustabihat itu syubhat, kata orang sini itu. Tapi kita perlu lihat juga itu, syubhat itu apa sih maknanya itu? Maknanya itu samar. Ya. Syabiha itu artinya samar. Kalau bahasa kita abu-abu. Kalau halal itu putih, jelas nian putihnya. Kalau haram itu hitam, jelas nian hitamnya. Kalau syubhat itu dak hitam, dak putih, abu-abu. Iya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui hakikat daripada syubhat kecuali sebagian kecil orang. Artinya tidak mengetahuinya itu orang banyak. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maaf. Hanya sedikit yang mengetahui. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga diri dari melakukan atau berada di posisi atau keputusan syubhat, maka sesungguhnya dia merdeka. Dia terbebas di dalam hal agamanya dari kekurangan-kekurangan, wa irdihi, dan harga dirinya, martabatnya. Orang yang menghindarkan diri, menjauhkan diri dari syubhat, itu agamanya terjaga, otomatis harga dirinya juga terjaga. Kemudian waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk di area syubhat, maka dia akan masuk ke area yang haram. Ini saya mau jelaskan sedikit, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hadis ini memuat dua disiplin ilmu. Ilmu yang pertama ilmu fikih tentang halal dan haram, ilmu syariat, ya kan? Yang kedua ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dimensi syariat dan dimensi ihsan, ya, dimensi Islam dan dimensi ihsan. Bagaimana kita menyikapi ini? Ada nggak di sekeliling kita sesuatu yang syubhat? Ada. Apa kira-kira Pak Haji? Iya.
Iya. Samar-samar ya. Iya, termasuk nemu dompet di jalan. Isinya 10 juta. Kalau kosong gimana tuh, syubhat ya? Kalau isinya 10 juta, halal apa enggak tuh? Jadi gini, sesuatu yang halal jelas, sesuatu yang haram juga jelas. Sementara dalam syubhat itu perlu ilmu. Perlu ilmu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perlu ilmu. Kalau kita terlalu dalam artian ekstrim secara berhati-hati, secara berlebihan, maka segala yang syubhat akan kita hindari. Kita sebagai orang yang baik nih, ketemu dompet di jalan, itu bukan punya kita, ya, syubhat, ya kan? Tidak diambil, ambil orang. Tetap itu syubhat itu. Tapi kalau yang nemu Pak Haji Harno, dia mengerti tentang kesyubhatannya uang ini dengan ilmunya, maka diambilnya. Kemudian setelah itu bikin status WA. Yang kehilangan dompet di sini harap menghubungi saya. Di post di status WA-nya, di status Facebook-nya, dilaporkan ke polisi. Pak, saya nemu, kalau ada yang mau ngambil silahkan hubungi saya. Ini bab luqotoh, itu sudah jelas. Kalau misalkan orang baik tidak ngambilnya, maka yang akan ngambil orang jelek. Kalau yang ngambil orang jelek, kira-kira uang 10 juta tadi akan jadi energi untuk bermaksiat. Nah begitu. Kalau kita terlalu ekstrim syubhat yang menghasilkan kita menjauhi hal tersebut, maka tidak akan ada negeri kafir yang dimasuki dakwah Islam. Nah, contoh begini, ada Pulau Bali itu mayoritas apa Pak agamanya Pak? Hindu. Kalau orang berpikir bahwasanya di sana kaget kita makannya susah, ya kan? Kemudian tidak mengilmui kesyubhatannya, maka apa yang terjadi? Di sana tidak akan ada musola yang tegak. Di Bali tidak akan ada masjid yang tegak, tidak akan ada orang yang sujud di sana. Tetapi barokahnya orang Madura yang jualan sate di sana, ya kan? Ada orang Tegal buka warteg di sana. Kemudian ada lagi orang yang buka usaha apapun, martabak dan lain sebagainya, akhirnya membentuk komunitas halal. Membentuk sebuah komunitas yang halal, di situ akhirnya karena sudah sukses bikin warung sate, warung martabak, manggil dulurnya yang dari kampung, "Ayo ke Bali weh. Enak laris di sana." Ajak. 1, 2, terus 10, 20, akhirnya terbentuklah komunitas muslim di sana. Itu berawal daripada orang yang mengerti tentang ilmunya mengatasi syubhat. Ya. Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Kalau yang ekstrim kanan itu mengatakan syubhat itu selama tidak ada tulisannya haram, maka hukumnya halal. Itu juga disebut sebagai apa ya? Ceroboh. Ya kan? Ceroboh itu nggak mengilmui sama sekali. Sementara yang satunya lagi dia itu mengilmui ilmunya syubhat. Iya memang masih biru, masih abu-abu, masih samar, tetapi saya tahu mana batasan yang halal, mana batasan yang haram. Contoh kecil, Bapak Ibu di sini sudah akrab dengan yang namanya jual beli online. Itu halal nian atau haram nian? Syubhat itu, ya tak? Jual beli online ini, syubhat itu.
Tetapi kita mengilmui mana yang halal, mana yang berpotensi halal, mana yang berpotensi haram. Yang berpotensi halal adalah ketika ada pihak ketiga yang memberikan jaminan. Kalau seandainya barang yang dikirim itu rusak, ada jaminan untuk mengembalikan melalui Shopee, TikTok, Tokopedia. Kalau barangnya tidak sesuai bisa balik. Ada lagi yang melalui Facebook, itu dekat haramnya itu. Syubhat tapi dekat haramnya karena banyak penipuan. Nah, itulah fungsinya mengilmui yang syubhat ini. Ini penting karena kita di era sekarang banyak ketemu yang syubhat yang memang harus diilmui. Contoh, orang non muslim, Pak, mohon maaf, itu banyak yang kerjanya di HP, tak. Sehari dapat 10 juta. Bukan 700.000 1 kilo loh ya. bukan itu. Satu hari 20 juta, itu biasa itu. Dari mana? Dari trading. Trading apa? Trading ada yang Bitcoin dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Monggo silahkan, pelajari. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada majelis tarjih Muhammadiyah Bang Hitam. Sudah mengeluarkan itu fatwanya. Bahwa bertransaksi Bitcoin itu bisa halal, bisa haram. Halal kalau begini, haram kalau begini. Nah. NU online juga punya keterangan tentang itu. Bisa halal kalau begini, bisa haram kalau begini. Nah, kalau kita menjauhi dengan serta-merta anti dengan hal yang semacam itu, yang terjadi apa? Yang gawenya ringan, yang kayanya cepat, itu bukan orang Islam. Nah, jadi balik-balik kita harus mengilmui tentang muamalah di zaman modern ini supaya apa? Supaya kita tidak kerepotan. Di zaman dulu ada nggak syubhat? Ada. Contoh, Bapak Ibu kalau makan ayam di kota, entah KFC, McDonald, itu hukumnya apa itu? Hah? Nyembelihnya udah tahu, ya kan? Halal nian apa haram nian itu? Syubhat itu. Tapi ulama-ulama dulu punya sandaran. Nabi itu ngasih solusi. Apa pesan Nabi? Sammullaha antum wakulu. Bacalah bismillah. Ya, selagi kamu tahu itu adalah dagingnya adalah daging ayam, bacalah bismillah dan makanlah. Tuh, kalau jelas ketahuan itu daging ayam. Ya kan? Apalagi ditambah korina. Rumah makannya ada tulisan ayat kursi. Jelas-jelas itu orang Islam. Tapi kalau tulisannya BPK lain, Pak. Ya, nah? Tapi kalau tulisannya ayat kursi ada la ilaha illallahnya, itu qarinah bahwasanya insya Allah ini sesuatu yang halal. Kalau nggak ada tulisannya bagaimana? Sammu antum wakulu. Bacalah bismillah dan makanlah. Masih lama dah ini. Baik, kita lanjutkan, masih 12 menit lagi. Waman waqa'a fil haram waqa'a fis syubhat karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Orang yang bergelut dengan sesuatu yang syubhat itu seperti menggembala hewan gembalaan, baik itu kambing, domba, sapi, ataupun kerbau yang berada di samping atau berdekatan dengan jurang atau dengan kebun orang. Yushiku ayyar ta'afihi, yang bisa memakan
tumbuhan atau tanaman dari yang punya kebun. Nah, kalau kayak gitu kan kakek, hukum adatnya berlaku tuh. Mengganti apa yang dirusak. Ini konsekuensi daripada orang yang tidak mengilmui sesuatu yang syubhat, maka dia akan seperti orang yang menggembala hewan peliharaan tadi yang berdekatan dengan kebun orang. Wa inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimuhu. Setiap raja itu mempunyai tanah terlarang. Ini rakyat tidak boleh masuk, ada semacam itu. Di istana Bogor, istana presiden yang ada di Merdeka, Jalan Merdeka Utara itu ada. Rakyat dilarang masuk, ada. Likulli malikin himan wa inna himallah maharimu. Sesungguhnya larangan Allah, tanah larangan Allah, areal yang terlarang milik Allah adalah hal-hal yang diharamkan kepada manusia. Ini sudah betul-betul konsisten ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman datuk kita dan nyai kita di mana? Di surga itu pun ada wilayah larangan, pohon terlarang. Wa inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimuhu. Ini menariknya hadis ini luar biasa Pak Jub. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Dari berbicara tentang halal haram, ya kan? Kemudian hewan peliharaan. Kemudian hewan peliharaan itu yang berpotensi besar kita makan. Kemudian berakhir pada wa inna fil jasadi mudghatan. Setiap diri kita memiliki segumpal daging. Idza saluhat, ketika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak pula semua tubuh. Nah, ala wahya al-qalb, segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Ulama-ulama ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati. Ini prosesnya agak panjang ya, begini. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling layak untuk daging tersebut. Konsekuensi daripada halal dan haram dan syubhat yang tidak kita ilmui berakibat pada hati kita ini menjadi hati yang baik atau hati yang busuk. Kalau hatinya baik, insya Allah ibadahnya enak, khusyuk, badan ini diajak baca Quran enak, diajak melakukan kebaikan ringan. Tapi kalau misalkan hatinya rusak, busuk, apa yang terjadi? Diajak sholat berat, diajak berbuat kebaikan juga berat. Nah, ini efek daripada makanan yang tidak halal. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa menjaga dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada 7 menit, saya pengen kalau memang ada yang didiskusikan, monggo gitu sama-sama diskusi ya. Kalau ada yang bisa saya jawab, kalau tidak bisa jawab ya saya kodok aja. Monggo silakan. Ya silakan. Saya ini kan di pasar itu pada umumnya itu kan ayam itu sudah dipotong. Iya. Sementara kita tidak pernah menyaksikan bagaimana penjual itu memotongnya. Ada timbul keraguan. Iya. Nah, bagaimana? Misalnya saya sunatan nih, ada acara-acara syukuran, bergilauran rumah, ayam sudah dipotong. Iya. Sementara kita ini ragu bagaimana cara pemotongannya, apa dari 100 atau
atau langsung difoto bagaimana. Jadi untuk mengantisipasi barang-barang seperti itu dihidangkan sama orang itu tadi baru tadi baca bismillah gitu ya. Iya. Bismillah baru Bahkan begini, itulah tadi kita punya keraguan-raguan, tetapi kita juga tidaklah mencapekkan diri untuk meneliti, ya, meneliti sejauh mana proses penyembelihan itu, yang menyembelih pakai celana apa tidak itu, tidak pula sampai ke sana kan. Nah begini, saya pernah belajar dengan kawan-kawan Juleha, ya. Jadi ya di kitab-kitab juga banyak bahwa ada dua saluran yang wajib, ada satu saluran yang sunnah, ya. Saluran yang wajib itu tenggorokan sama napas atau apa itu. Nah kemudian wajidain itu sunnah. Nah di situ kapan kita beli ayam potong, ya, mari sama hulkumnya sudah terpotong, itu sudah memenuhi syarat, ya, sudah memenuhi syarat kehalalan, dah selesai. Adapun wajidain itu hukumnya sunnah. Kalau tidak kebalik, saya mohon koreksinya. Nah dari situ kesyubhatan tadi bisa terjawab, di samping ada hadis tadi. Ditambah lagi, Pak Job mungkin bisa keluar daerah atau keluar negeri, ke Italia misalkan, makan ayam, ke tempat yang ada orang beragama Yahudi, disuguhkan ayam, itu kira-kira gimana ya? Wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum, kata Al-Quran begitu. Ketika bicara soal ahli kitab, itu sembelihan kamu, makanan yang kamu sembelih itu halal bagi mereka, hasil sembelihan mereka halal bagi kamu. Orang Kristen, orang Yahudi, kalau memang lurus loh ya syariatnya ya, itu kurang lebih sama cara penyembelihannya. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Dia tidak akan menyakiti hewan yang mau disembelih. Nah, jadi kalau yang non ahli kitab, ini yang tanda tanya besar. Ke Thailand yang mayoritasnya Buddha, itu bukan ahli kitab itu. Dia tidak dikatakan di dalam Al-Quran wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Nggak semacam itu. Maka kalau mau cari aman di daerah-daerah yang non ahli kitab, ya kebetulan lagi traveling ke sana, sudah makan telur aja, insya Allah aman. Ya, kalau makan daging dan lain sebagainya, masya Allah. Saya pernah Mangitam dapat coklat dari Jepang. Di sana itu canggih. Saya dikasih oleh-oleh, ambil Gus, mau yang mana? Apa namanya, coklat dari Jepang. Saya ambil. Kemudian saya berhati-hati, ini syubhat ini. Akhirnya saya browsing, cari ada di Play Store itu aplikasi halal. Ada 3 aplikasi halal di Jepang. Saya install semua, saya scan halal, scan lagi halal, scan lagi masbuh, syubhat. Wah, ini masbuh itu bisa jadi bahannya halal, tetapi alat-alat pengolahannya itu bercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini memang kita menyikapi yang syubhat tadi harus dengan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, kepadalah orang yang terbiasa kalau kamu tidak tahu. Nah, baik. Pas nih. Apa? Iya. Mau manggil
Kalau ke seberang jalan, buah mangga, buah jambu, ya pokoknya buah-buahan lah ya, yang buahnya itu ke pekarangan kita. Ya itu gimana itu? Diambil tapi pohonnya di sana yang nanam bukan gitu, tapi ya termasuk subhat itu apa hal bagaimana? ya sebenarnya syubhat semua Bang. Jadi gini, yang punya batang itu tidak berhak loh. Yang punya pohon tidak berhak karena tumbuhnya di tanah tetangganya. Yang punya tanah juga tidak berhak karena batangnya dari ya kan, sama-sama syubhat toh. Jadi orang yang punya batang berhak kan manen tangkainya yang ke tetangga tadi? Enggak. Iya kan? Syubhat, sama-sama syubhat. Maka dikomunikasikan, dikompromikan. Lur, aku kok pengen juga lah makan jambu tuh. Macam mana kok? Minta statusnya, apakah halal? Aku ambil, tapi apa apakah jual separuh harga gitu kan? Harga miring. Itu yang bingung lagi Pak Jub, kalau terjatuh. Itu kalau terjatuh manggo tuh mah hitam terjatuh di tanah kita. Itu orangnya lagi pergi ke Jambi itu kan seminggu tuh. Itu diambil macam mana? Nggak diambil sayang, ya kan? Nah, itu ada sebuah pendapat ulama yang mengatakan itu termasuk malun dha'i', harta yang berpotensi tersia-sia, itu hukumnya boleh. Daripada tekennya mending tekunya, kan begitu. Itu kategorinya harta yang berpotensi tersia-sia. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.